Ya, kalau menurut pandangan saya, Greenpeace itu kan NGO ya, atau organisasi yang memang harus kita dukung peranannya untuk merawat juga menjaga lingkungan. Ya, kita kan perlu juga alam yang bersih, yang sehat, yang tidak terkontaminasi. Kalau untuk bahasa rencana untuk menggagalkan KTT G20 lah, dia apa yang akan diusung untuk menolak, statementnya apa. G20 kan juga bagus juga untuk menggagas bagaimana tentang bidang kesehatan, visi misi tentang kedepannya dari tiap negara-negara itu agar terselamatkan bahasanya dari keadaan yang kemarin itu krisis ya, atau sekarang dianggap krisis lagi, itu dari dampak COVID-19 gitu loh. Itu juga sangat berpengaruh, dan negara-negara lain seperti negara adik kuasanya juga terimbas dengan adanya COVID-19 gitu loh. Jadi semua ingin menyelamatkan negaranya masing-masing, terus dalam menggagas kerjasama, entah itu dalam, kalau untuk G20 mungkin orientasinya ke ekonomi. Untuk menggagalkan G20 itu, maksud dari rencana untuk menggagalkannya itu seperti apa, yang nggak bisa. Kita harus berimbang lah, harus menghormati, atau apa ya bahasanya itu, menghormati ide-ide dari negara-negara lain itu loh mas. Untuk rencana menggagalkan nggak boleh, biar aja G20 berlangsung sesuai dengan rencananya. Nanti di situ ada beberapa pandangan-pandangan dari beberapa negara-negara untuk mengatasi segala permasalahannya. Karena harus berimbang dan tidak boleh terlalu over gitu, overload, katakan lebih kapasitas atau apa. Enggak, harus berimbang. Di satu sisi kalau G20 untuk bahasan ekonomi ini mengarah ke ekonomi, itu berarti untuk kehidupan ya, keberlangsungan hidup itu supaya sehat, sejahtera dan segala macamnya. Nah, itu supaya terpenuhi lah. Kalau tapi ya jangan lupa kita juga butuh lingkungan yang sehat. Nah, jadi harus berimbang. Sudahlah, batasi egonya masing-masing gitu aja. Batasi egonya masing-masing. Tidak harus saling menjatuhkan, menggagalkan atau apapun, tapi kalau bisa itu harus bersinergi ya. Yang kalau bisa bersinergi gitu. Karena ini menyangkut hajat orang banyak ya. Hidup orang banyak, apalagi ini setaraf internasional, negara-negara, antar negara, antar banyak negara kan seperti itu. Jadi harapan saya mungkin G20 semoga dapat mengatasi kesulitan negara-negara lain tentang peraturan segala semua terjawab, dan di situ terciptanya kerjasama yang sehat dan baik tanpa merugikan ya, merugikan maksudnya itu merugikan rakyatnya atau merugikan negaranya, dalam arti ini wilayahnya atau sumber daya alamnya atau lingkungannya. Jadi intinya Greenpeace harus tahu batasan-batasan ya, yang apalagi itu melibatkan dari beberapa banyak negara dan NGO juga punya misi, itu saya yakin itu baik. Intinya kesimpulannya G20 patut didukung ya supaya sukses gitu ya. Iya, dan saya yakin arahnya ini tentang ya kedepannya, artinya ada ya mungkin, dan dengan
perkembangan teknologi yang sungguh sangat cepat ini, drastis ini, bagaimana menanganinya dan segala macamnya untuk keberlangsungan hidup selanjutnya, untuk mengatasinya. Jadi seperti itu, harus mengikuti perkembangan yang ada agar terciptanya stabilitas gitu loh. Jangan sampai terjadi kekacauan atau apapun yang mana tidak pernah terpikirkan oleh kita. Jadi ini wacanya untuk kedepannya seperti apa, untuk membangun sesuatu yang bermanfaat, itu aja. Dan itu harus saling menguntungkan. Seperti Greenpeace, saya yakin juga punya misi yang bagus, terus G20 juga bagus. Disitulah dikolaborasi. Dikolaborasi. Jadi intinya itu untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi membatasi itu penting agar kita itu tidak overload dan akhirnya menjadi sia-sia dan malapetaka. Baik ya, terima kasih, Cak.